Masih di Makassar Insight Smart Listener, kita membahas tentang upaya pengamanan jelang pergantian tahun baru 2020 ya, 2021 ke 2022 besok ya. Nah, di studio sudah hadir bersama kita Ibu Ana ya, dari Dinas Pariwisata Kota Makassar gitu. Nah, Bu Ana, sekarang ini saya penasaran sih sebenarnya gimana antusiasme masyarakat jelang akhir tahun ini. Terus kemarin kan dari sejak libur Natal sampai tahun baru ini untuk mendatangi lokasi-lokasi pusat wisata di Kota Makassar. Ya, baik. Berdasarkan pantauan kami dari Dinas Pariwisata, euforia dari masyarakat untuk berlibur atau mendatangi destinasi wisata itu sangat besar sekali. Karena seperti kita ketahui kan, selama pandemi kita selalu dianjurkan untuk selalu stay di rumah, work from home. Jadi kita benar-benar jarang keluar rumah gitu. Kalau sebisa mungkin kita batasi pergerakan di luar rumah. Jadi itu yang membuat masyarakat kayak ibaratnya kayak bom yang meletus gitu ya. Ibaratnya yang kayak nggak tahan baru lagi nih keluar kandang ini ceritanya. Yang pingin banget nih saya keluar nih jalan-jalan gitu. Nah, yang hal yang mempengaruhi itu salah satunya yaitu penurunan level PPKM. Dulu kan ada level PPKM yang agak tinggi ya, level 4, level 3. Terus sekarang kondisi Makassar udah level 2. Jadi artinya agak sedikit pelonggaran di destinasi-destinasi wisata, termasuk juga di mal-mal itu diperbolehkan dengan kapasitas yang lebih banyak untuk bisa dikunjungi. 75% ya? Ya, 75%. Jadi termasuk juga pembolehan anak-anak di bawah umur untuk masuk destinasi, karena pada saat sebelumnya level 3 itu kan dilarang anak-anak yang usia di bawah umur untuk mengunjungi destinasi atau masuk mal. Nah, salah satunya itu. Jadi kalau anak-anak ikut kan biasanya keluarga besar ikut semua nih. Jalan-jalan ke entah itu ke pantai atau ke Anjungan Losari atau di mall gitu. Jadi euforia masyarakat sangat tinggi sekali. Berarti ada peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Makassar. Sangat ya. Berapa persen peningkatannya itu? Ya artinya ada peningkatan yang cukup signifikan dari sebelumnya pada saat pandemi yang betul-betul memang sangat rendah sekali. Wisatawan bukan hanya dari Kota Makassar saja, dari daerah, di luar Makassar juga pada berbondong-bondong juga ke Makassar gitu pada saat liburan Natal dan Tahun Baru. Nah, ini semua juga harus diantisipasi memang, jangan sampai terjadi lonjakan atau kerumunan yang tidak kita inginkan. Karena ya seperti yang disampaikan tadi Bapak dari Polrestabes. Nah itu dia, kita kan istilahnya kan sekarang memang sudah ada pelonggaran gitu ya. Kita sudah benar-benar ingin menghadapi era yang baru gitu ya di tahun 2022 tanpa adanya ketakutan besar dengan COVID-19, walaupun kita memang masih bersama dengan COVID-19 saat ini. Nah, apa sih dari Dinas Pariwisata sendiri atau bahkan dari pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata gitu langkah-langkah antisipasinya? Karena kan orang berbondong-bondong nih datang ke Makassar, wisatawan domestik bahkan internasional pun istilahnya jalurnya keluar masuk Makassar tuh jadi tinggi di akhir tahun ini karena ada banyak pelonggaran gitu. Antisipasinya apa? Jadi jujur pada saat pandemi ini sektor pariwisata itu merupakan salah satu sektor yang sangat terpukul. Dan itu bahkan mungkin semua sektor terpukul sekali dengan adanya pandemi ini. Tapi kita tidak bisa terus-menerus stagnan atau pasrah atau menyerah dengan kondisi, karena kita harus juga menstabilkan kondisi perekonomian kita gitu ya. Jadi pemerintah Kota Makassar sendiri memiliki program dari Bapak Wali Kota namanya Makassar Recover. Jadi Makassar Recover itu ada 3 poin di situ, yaitu peningkatan imunitas masyarakat, kemudian adaptasi sosial, dan kenaikan ekonomi, perekonomian masyarakat. Jadi kalau untuk imunitas itu sendiri, kita berusaha untuk mengejar persentase vaksin di warga masyarakat. Karena alhamdulillah sampai sejauh ini per tadi malam tanggal 29 itu sudah 83% tingkat vaksinasi di Kota Makassar. Jadi itu menunjukkan tingkat imunitas masyarakat Makassar sudah bagus sekali gitu. Kemudian adaptasi sosial ini juga sangat perlu, dan alhamdulillah sepertinya Kota Makassar karena kita dari segi pendidikan mungkin lebih bagus, jadi tingkat kesadaran masyarakat dalam beradaptasi dengan kondisi saat ini, yaitu new normal ini sangat tinggi, sangat bagus. Jadi mereka sudah mengetahui itu 5M, sudah melaksanakan 5M dengan bagus, kemana-mana pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, itu sepertinya sudah mendarah daging sekarang. Jadi itu sudah adaptasi sosial yang sangat bagus sekali. Kemudian untuk peningkatan ekonomi kita sudah berusaha menggerakkan, salah satunya yaitu pembolehan
event-event UMKM diadakan di Yap. mall, itu kita perbolehkan. Itu juga pengecualian berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri, diperbolehkan, kecuali yang lain, kecuali untuk UMKM, maaf. Jadi boleh diperbolehkan untuk melakukan event-event di mall. Jadi kemudian sekilas balik kemarin pada saat hari ulang tahun Kota Makassar, kita mengadakan 2 event. Yang pertama yaitu launching lorong wisata. Launching lorong wisata itu di Bamba Puang. Di situ ada kuliner bakso Bamba Puang. Mungkin masyarakat Makassar tahu ya, bakso Bamba Puang. Jadi kita set up bekerjasama dengan Gojek sebagai donatur, sebagai CSR mereka. Kita bikin lorong bakso Bamba Puang tersebut menjadi lorong wisata. Itu salah satunya. Kemudian ya kita berusaha ke depannya 5.000 lorong wisata yang ingin dicapai dalam visi misi Bapak Wali Kota itu akan tercapai di lorong-lorong yang lainnya. Selain itu kita juga mengadakan Makassar Great Sale pada saat itu. Pada saat memperingati hari ulang tahun Makassar itu, Makassar Great Sale itu kita Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja. Jadi semua mal di Makassar kita berkolaborasi mengadakan Great Sale, Makassar Great Sale. Jadi ada diskon-diskon secara bersamaan pada saat itu, selama kalau nggak salah sekitar 1 minggu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk memulihkan ekonomi kembali, karena selama ini pihak mall juga pusat-pusat perbelanjaan mengeluh sekali karena kunjungan pengunjungnya sangat rendah sekali. Makanya itu kita buka agak sedikit longgar, 75% kapasitas mall untuk bisa dimasuki pengunjung. Oke, baik. Dengan peningkatan 75% itu setidaknya ya udah lebih banyak ya kita untuk datang ke mall gitu ya, ke pusat-pusat keramaian, tapi dengan catatan habit 5M-nya, protokol kesehatannya tetap harus selalu terjaga ya. Dan juga ini Mbak, aplikasi Peduli Lindungi. Nah, itu dia yang baru mau saya tanyakan soal aplikasi Peduli Lindungi. Kita kan kalau kemana-mana sekarang harus benar-benar check in pakai aplikasi Peduli Lindungi untuk nge-track kita udah divaksin atau belum, boleh atau enggak masuk gitu ya. Tapi seberapa ini sih seberapa efektif sebenarnya penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini? Karena ini saya sebagai masyarakat umum nih ya, mendapati di pusat-pusat keramaian, apalagi ke mall-mall gitu ya, kadang-kadang bahkan petugas-petugasnya saya nggak tahu, makanya saya mau tanyakan efektivitasnya seperti apa. Kadang-kadang aplikasi Peduli Lindungi itu hanya sebagai formalitas aja gitu, tidak ada pemeriksaan yang benar-benar ketat begitu untuk bisa menyaring ini boleh masuk, ini enggak, kayak gitu. Nah, itu seperti apa? Ada tanggapan gimana dari Dinas Pariwisata mungkin? Jadi kami dari Dinas Pariwisata, khususnya tugas kami yaitu menghimbau kepada industri pariwisata, baik itu hotel, perhotelan, mall, restoran, dan rumah makan untuk menerapkan dan melaksanakan aplikasi Peduli Lindungi dengan sebaik mungkin gitu. Kalaupun misalnya ada pelanggaran 1-2 di antara mereka, yaitu konsekuensi akan mereka terima sendiri gitu ya, ibaratnya ya. Artinya nama baik mereka juga akan dipertaruhkan di situ gitu. Jadi harus saklek memang menerapkan ini aplikasi Peduli Lindungi ini gitu. Karena itu dengan aplikasi Peduli Lindungi ini memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin datang gitu. Jadi kita memang harus betul-betul menerapkan dengan disiplin gitu. Karena akan kalau tidak diterapkan dengan disiplin, yang rugi akan masyarakat sendiri. Benar. Betul. Karena akan bisa terjadi peluang penyebaran COVID ini yang mungkin sebelumnya karena terlalu santai, karena tidak dibarengi dengan pelaksanaan aplikasi Peduli Lindungi ini dengan ketat, akhirnya bisa berpeluang gitu. Tapi berarti kalau di Kota Makassar sendiri, semua tempat-tempat wisata, pusat-pusat keramaian, pusat-pusat perbelanjaan itu, apakah memang sudah totally 100% diterapkan Peduli Lindungi? Ya. Jadi ada beberapa yang mungkin belum ya, yang masih agak mungkin tradisional ya, yang dengan belum dilengkapi dengan alat-alat begitu. Tapi kami sudah menghimbau, kami sudah memberikan himbauan, saran kepada industri pariwisata, destinasi-destinasi untuk menyiapkan semua perlengkapan tersebut, termasuk QR code dan sebagainya, ngecek suhu, itu juga kami menghimbau dengan sangat. Gitu. Ya, apalagi kan jelang pergantian tahun nih orang mau liburan ya. Walaupun malamnya nggak boleh kerumunan. Betul, gitu ya. Di rumah aja walaupun juga mall diperpanjang jam malamnya, tapi kita kalau udah jam pulang nggak boleh ya, nggak boleh ada countdown. Dan lain karena kalau maksa ntar mereka rugi sendiri. Iya, gitu benar. Konsekuensinya ditanggung sendiri. Nah itu dia. Makanya kita juga, saya pun sendiri penasaran gitu, apa sebenarnya yang menjadi ada nggak sih kayak tempat-tempat
wisata atau pusat-pusat keramaian yang memang hingga saat ini jadi langganan masyarakat, dan apalagi jelang pergantian tahun ini meningkat drastis gitu. Lokasi-lokasi mana saja? Nanti juga kita akan tanyakan ke Pak Lando gitu ya. Fokus prioritas lokasi titik-titik mana saja nih yang menjadi pengawasan ketat dari Polrestabes dan juga khususnya pemerintah Kota Makassar. Kita akan kembali usai jeda. Smart Listener, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811461011 atau bisa langsung komentar di live streaming kami di YouTube channel Smart FM Makassar.